Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, udah jam 8 lebih. Ibu-ibu dan bapak-bapak, anggota pengajian Al-Muttaqin Catur Panca, yang utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan diberikan sehat dan hadir di Gedung Juang dalam pengajian Rabu pagi. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti, dan semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, marilah kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan Juz Amma yang akan dipimpin oleh Bapak Masono. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Monggo Ibu dan Bapak besarengan merasakan Juz Amma ayat ingkang kaping 21 An-Naziat. Surahipun An-Naziat halaman 87 ingkang abre. Ingkang ayat 21. Ayat 21. Ini 78. Ingkang hijau 78. Ayat 21 to nggih? Ler nggih? Ya, yang merah 87. Yang merah 87 ayat 21. Fakadzdzaba wa asom. Sampun pinanggih? Nah, mugi-mugi kula semerep. Masya Allah. Sinyal sudah berdatangan. Sinyal napa niku? Sinyal ketuaan. Sampun? Ayat ingkang kaping 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadza. Nah, nggih leres. Yen militi saking ayat tengahan mboten ngagem basmalah pareng. Nek yang kawitan kedah ngagem basmalah. Anika wong pertengahan namung ta'awudz. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Ketika kamu membaca Al-Qur'an, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kok ngaten Qur'anipun nika? Ya? Alhamdulillah. Sampun pengen nggih?
Bahkan dapat monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzdzaba wa 'asa. Tsumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Faqala anna rabbukumul a'la. Fa'akhad Kulo kalah banter malah niki. Wangsul saking ayat selikur. Enggak. Wangsul saking ayat selikur. Enggak, Pak Kada, dasaren. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzdzaba wa 'asa. Summa adbara yas'a. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Fa'antum ashaddahu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a sam'aha fatawwaha. Wajib sangonikur 3 dosa. Maka kalau sangonikur wa al-qasha rajaduha wal arda ba'da dzalika dahaha. Nah, sampun dumugi ayat kali dosa mawon Pak Arif sampun rawuh. Oh iya 30. Nggih, Pak Arif sampun rawuh. Mekaten kedahipun melu panjenengan mekaten mboten lajeng buanteran kok. Fa iza qara'tul Qur'an tartilan tartila. Nika dawuhipun Allah nalika kowe maca Quran wacanan kanthi tartil. Ngoten niku dawuhe mboten bolepan dodol yo rampung. Nah, makanya mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Bapak Ibu? Sehat, semangat. Nggak boleh lemes, nggak boleh melokro, putus asa, nggak boleh. Pokoknya semangat. Jadi orang yang semangat itu tanda-tanda keyakinannya kuat. Ya. Makanya tetap semangat. Tidak boleh ada satupun siapapun ya, peristiwa apapun yang boleh merebut kebahagiaan kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Makanya harus semangat. Apalagi ini mau ulang tahun kemerdekaan yang ke 81. Sudah siap tumpengnya? Oh, belum. Yeah. Makanya temanya ngaji kita ini kemerdekaan ini. Ya. Temanya ngaji kemerdekaan, tempatnya di Gedung Juang 45. Ya. Nanti kita nyanyi 17 Agustus dulu ya. Ya. Biar semangat. Ya. Nah, itu masih banyak yang rawuh. Yang ibu-ibu masih kebagian nggak itu kursinya belakang itu? Yang saya yang bapak-bapak agak maju saja. Nanti yang belakang yang ibu-ibu
kalau nggak kursinya yang dipindah dipakai ibu-ibu yang belakang nggak apa-apa. Oh, masih cukup di belakang. Oke. Aman. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdiri. Kita nyanyi 17 Agustus. Ya, saya biasanya kalau malam tirakatan jatah saya bagian mimpin lagu-lagu nasional. Ya, masih ingat Bapak Ibu lagunya? Ya, kalau lupa sambil nginget-inget temennya. Ya, ini nggak ada musik nih Pak Bri ya. Kalau ada musiknya lebih meriah. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Gitu kan lagunya? Ya. Masih ada yang mengingat-ingat. Kemudian gembira, kita gembira. Lagunya sorak-sorak bergembira karena kita sudah merdeka. Ya, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah kita untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat semuanya. Oh ya, ya. Kalau ngajinya ada nyanyinya. Cucu-cucu diajari ya ibu-ibu ya, itu lagu-lagu nasionalisme kita. Khawatir nanti hilang lagu-lagu yang insya Allah jauh lebih indah daripada lagu-lagu yang melankolis zaman sekarang. Ini dulu para pencipta lagu itu para pejuang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling indah akhlaknya, paling tinggi budi pekertinya,
paling lemah lembut kepada keluarganya, paling santun kepada tetangga, sanak saudaranya. Beliaulah sekali lagi suri tauladan kita yang terbaik, ya. Suri tauladan yang akan membawa kita mulia, bahagia, sukses yang sesungguhnya. Beliaulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Salah satu dari yang dulu disebut Rasulullah ketika Rasulullah hendak wafat. Apa yang disebut-sebut Rasulullah pada saat itu, Bapak Ibu? Ummati, ummati, ummati. Apa artinya? Umatku, umatku, umatku. Itu yang beliau sebut, yang beliau khawatirkan kalau tidak masuk surga alias masuk neraka, kalau kemudian mendapatkan azab kubur bukan mendapatkan nikmat kubur. Itu yang kemudian Rasulullah khawatirkan, umati, umati, umati. Nah, semoga yang disebut Rasulullah itu adalah kita. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, siapa yang seminggu ini nggak bolong tahajudnya? 10, 20, 30, 40, 50. Ya, berarti 7 hari. Siapa yang nggak bolong salat duhanya? 30, 60, 100. Ya. Siapa yang nggak bolong istighfar 100 kalinya? Masya Allah. Siapa yang sudah mengawali hari ini dengan istighfar 100 kali? Wah, alhamdulillah banyak. Salawatnya juga 100 kali. Masya Allah. Siapa yang seminggu ini nengok orang sakit? Masya Allah, ada juga yang nengok orang sakit. Yang takziah ada juga, Masya Allah. Saya baru mau ini. Minggu ini belum dapat takziahan. Ya, itu hakul muslim alal muslim. Ya, jadi kalau besok kita pengen banyak yang doakan ketika ajal, ketika kita nggak ada, satu-satunya keinginan kita waktu itu adalah dimintakan ampunan sama Allah, didoakan saudara-saudara kita. Maka hadiah terbaik kita untuk teman kita, saudara kita, keluarga kita, ya, bukan karangan bunga yang indah, Bapak Ibu. Bukan. Karangan bunga paling berapa hari indahnya? Paling seminggu itu. Hadiah terbaik buat mereka, buat kita ketika tiada adalah salat jenazah, ampunan, doa. Masya Allah. Itu Bapak Ibu. Makanya kita kalau takziah diusahakan salat jenazah. Diusahakan, ya. Bukan sekedar datang. Bukan sekedar nyemplungkan di kotak, ya, bukan. Tapi hadiah yang terbaik adalah nyolatkan, Masya Allah. Ya, makanya siap-siap di rumah sebelum berangkat ambil air wudhu. Sampai di sana, nyolatkan. Kalau perlu bawa mukena. Kalau di sana tidak siap mukena. Kalau di sana sudah batal, tinggal wudhu. Ya, nggak usah ke susu. Jadi takziah nggak usah ke susu. Jadi keinginan kita kalau takziah, moga-moga isih kumanan nyolatkan jenazah. Ya, semoga kita salah satu dari 40 orang baik yang kemudian menggugurkan dosa kesalahan teman kita, saudara kita, keluarga kita yang
yang meninggal. Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Tanggal berapa kita merdeka? Iya, tadi kita nyanyikan bersama. Tanggal 17 bulannya Agustus tahun 1945. Ada yang sudah lahir tahun 45? Belum ada ya yang lahir 45 ya. Oh, Pak De saya sudah lahir tahun pinten Pak De? 43, berarti sudah 2 tahun, sudah oek sudah 2 tahun. Nah, ternyata nikmat kemerdekaan itu yang kemudian mestinya menjadi menghiasi. Jadi bukan hanya mengibarkan bendera merah putih, bukan hanya malam 17-an itu, malam tirakatan, bukan hanya tumpengan, paginya biasanya lomba, balapan karung, makan kerupuk. Itu sudah berapa tahun usia lomba makan kerupuk ya? Masya Allah. Bukan sekedar itu, Bapak Ibu, ya, tapi karena kita ngaji, kita jadi tahu ada sesuatu yang mesti kita syukuri bersama tiada henti. Sebetulnya nggak usah nunggu 17-an, tapi momen 17-an itu menjadi momen penguat buat kita. Kalau hari itu tidak ada keringat yang menetes, tidak ada darah yang mengucur, tidak ada jiwa-jiwa yang memiliki nasionalisme, patriotisme, tak kenal lelah, tak kenal nyerah, tak kenal putus asa, tidak takut mati, maka hari ini kita belum merdeka. Kira-kira kalau belum merdeka waktu itu, kemudian saat ini, kira-kira bisa enggak kita ngaji? Tinggal ngajengan nika wonten sing ngasta bedil kinten ya, enggak bisa ngaji di sembarang tempat kecuali sembunyi-sembunyi. Enggak bisa sholat di masjid, bisa jadi masjid juga enggak terbangun. Sholat Id bisa rame-rame kayak gitu, itu sesuatu yang menakutkan buat mereka. Berkumpulnya umat Islam, sholat Id, sholat Jumat, ngeri gitu kan, wong semono kayak kumpul gitu kan. Masya Allah. Itu kira-kira kalau kita masih dijajah, bisa belum kita baca Al-Quran? Kira-kira belum. Kira-kira anak cucu kita sekolah enggak? Mereka enggak pingin anak cucu kita pinter, cerdas, enggak pingin. Maka ya bisa dibayangkan kalau kita belum merdeka. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali sadar, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, kau anugerahkan kepadaku kemerdekaan. Ini adalah anugerah nikmat yang luar biasa. Kalau dulu mbah-mbah kita kok penakut, bukan pemberani, gak akan merdeka kita. Coba bayangkan, gak masuk akal. Senjata otomatis, tank, pesawat itu, lawannya apa Bapak Ibu? Bambu runcing. Itu untuk jarak 10 meter, 15 meter. Lebih dari itu paling panah. Jarak dekatnya apa? Keris, pisau dapur, seadanya.
Ya. Kalau senjata-senjata itu dimiliki bukan oleh orang-orang yang pemberani, gak akan mungkin kita merdeka. Berapa ratus orang yang meninggal untuk merebut kemerdekaan saat itu, Bapak Ibu? Berapa ribu orang, Bapak Ibu? Berapa juta orang? Berapa tahun kita merebut kemerdekaan, Bapak Ibu? Berapa tahun? Ratusan tahun. Nah, kita pada titik kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah. Selipkan rasa syukur itu, Bapak Ibu. Boleh malam tirakatan, gitu kan, apalagi upacara pengibaran bendera merah putih, detik-detik proklamasi, lomba-lomba boleh. Tapi jangan lepaskan tadi rasa syukur kita bahwa itu adalah anugerah Allah yang kita nggak akan bisa berbuat lebih banyak, bahkan bisa jadi nggak bisa apa-apa kalau kita belum merdeka, belum Allah berikan nikmat kemerdekaan itu. Entah mau jadi apa kita, anak cucu kita gitu. Mungkin seragamnya Bapak Ibu, seragamnya apa? Pakai kain? Iya. Menarik nggak kira-kira? Jadi cantik nggak ibu-ibu kita? Wah, nggak bayangkan. Itu Bapak Ibu, sampaikan itu kepada anak cucu kita. Mereka jauh sekali dari merasakan betapa nikmatnya kemerdekaan. Ya, maka kita sampaikan, alhamdulillah anakku itu, cucuku itu kan, sampaikan dulu mbah kita itu. Ya, bukan lagi keringat yang mengucur, tetapi darah. Bukan hanya harta yang hilang, tetapi nyawa. Masya Allah. Baik sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Itu yang kemudian menggugah perasaan kita untuk kemudian mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita bahagia. Bahagia, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Jadi kita mengibarkan bendera merah putih itu ada energi yang mengalir ya. Betapa merah putih ini dikibarkan hari ini. Nggak ada apa-apanya hari ini, alah ngerek. Ngibarkan, nggak ada tantangannya. Tapi waktu itu, Bapak Ibu kira-kira, kalau kita ngibarkan bendera merah putih, kira-kira seperti itu. Nyawa bisa melayang. Ya, makanya PR kita adalah melanjutkan perjuangan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan itu tidak mudah. Ya, memelihara kemerdekaan, merawat kemerdekaan, ya. Kemudian kita punya tanggung jawab bersama bagaimana negeri kita yang sudah merdeka secara fisik itu kemudian mendapatkan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, ini ngajinya kita ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Sebentar, ada telepon. Nah, saya tutup aja. Bapak Ibu, apa sebenarnya arti kemerdekaan? Apakah kita ketika dijajah kemudian merasa belum merdeka, kemudian setelah penjajah keluar dari negara kita, kemudian kita merdeka? Kira-kira baru itu yang bisa kita dan anak cucu kita maknai. Tapi hari ini kita ngaji, ya, bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat besar dari Allah, iya. Harus disyukuri, wajib. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa mensyukuri nikmatku Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Konteks
Kemerdekaan adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, maka Allah akan jaga kemerdekaan itu tetap ada di negara kita. Lebih dari itu, ketika kita mampu mensyukuri betul, tidak hanya secara fisik hakikat kemerdekaan itu, Bapak Ibu, tapi bagaimana kemudian jiwa-jiwa kita, hati-hati kita ini mampu mewarisi semangat nasionalisme para pahlawan, ya, kejujuran, akhlak mulia, keberanian, gitu kan, jiwa mengabdi. Maka insya Allah bangsa kita ini bukan hanya merdeka, tapi cita-cita kemerdekaan para pahlawan untuk kemudian menjadikan bangsa Indonesia itu adil, makmur, sejahtera, maka insya Allah akan terwujud. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ada kemerdekaan yang hakiki, yang sesungguhnya, yang mesti kita pahami. Apa itu? Yaitu ketika kita manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu. Apa yang kita pahami ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh menghamba kepada siapapun selain Allah. Kayaknya kurang mantap nih jawabannya ini. Tidak ada yang boleh menghamba kepada seseorang pun kecuali kepada Allah. Tidak ada yang boleh menghamba kepada siapapun kecuali Allah. Tidak ada yang boleh menghamba kepada sesuatu pun kecuali Allah. Maka bukan hanya menghamba kepada manusia, menghamba kepada uang juga enggak boleh. Menghamba kepada jabatan, ya, pangkat juga tidak boleh. Ya. Ini yang kemudian menyempurnakan hakikat rasa syukur kita, bahwa penghambaan kita satu-satunya hanyalah kepada Allah. Maka di Quran surat yang ke-51, surat apa Bapak Ibu? Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Ya, bukan kemudian mikirnya, lah kan saya nggak minta diciptakan sama Allah. Siapa yang suruh saya nyiptakan? Lah kan saya nggak minta dilahirkan ke dunia ini. Siapa yang suruh melahirkan saya? Maka pagi hari ini kita memaknai
kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas, jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih kembang kempis, gitu. Mata kita bisa melihat, kaki kita bisa berjalan, itu semuanya Allah masih jaga nikmat itu, minta kita untuk beribadah. Allah tidak berikan semuanya itu, nyawa sampai hari ini tidak akan diberikan oleh Allah. Mata sudah tidak akan diberikan kesempatan untuk melihat, telinga nggak mendengar, kaki nggak berjalan, nggak diberikan semuanya itu, kecuali kita diminta untuk beribadah. Makanya Bapak Ibu nggak boleh sedih. Ini hakikat kita diciptakan oleh Allah itu ini, beribadah sama Allah. Kita itu boleh sedih kalau apa Bapak Ibu? Kapan kita boleh sedih? Ya. Sebaliknya, sebelum saya tanya yang itu, biasanya yang membuat kita sedih apa Bapak Ibu? Kok ketawa sendiri? Masalah kita apa Bapak Ibu? Masalahnya apa? Banyak. Saking nyebutnya susah. ya, masalah kita banyak gitu kan. Ada masalah suami dengan istri, ada masalah orang tua dengan anak, ada masalah anak dengan orang tua, ada masalah pekerjaan, ada masalah apa lagi? Atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, ada masalah apa lagi? Hutang. Masalah apa lagi? Belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya ya, itu yang membuat kita sedih. Nah, mulai pagi hari ini nggak boleh Bapak Ibu ya, kalaupun sedih bolehnya sebentar sedikit. Apa Bapak Ibu? Bolehnya sedih sebentar sedikit gitu. Nggak boleh lama, nggak boleh berlarut-larut ya. Kapan kemudian kita boleh bersedih Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Iya, kalau kita nggak bisa beribadah sama Allah, karena kita itu diciptakan oleh Allah, sampai hari ini diberikan nafas, jantung masih berdetak, itu cuma suruh beribadah. Makanya kalau kita nggak bisa beribadah, kita sedih. Apa yang membuat kita sedih? Kehilangan sholat tahajud. Ya Allah, sedih ya Allah, lewat tahajudnya, sudah azan subuh ya Allah, gitu. Lewat sholat duhanya ya Allah, sudah zuhur gitu. Kelewat tadarus kita ya Allah, sudah ngantuk banget gitu. Kelewat istighfar kita, sholawat kita, silaturahim kita, infak kita, zakat kita gitu. Itu yang kemudian kita bersedih gitu. Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, itu hakikat kita merdeka itu. Makanya ketika kita teriak merdeka gitu, apa jawaban kita? Merdeka pula. Nah, ketika kita pakai merdeka, jangan-jangan kita belum merdeka yang sesungguhnya. Karena kemerdekaan yang hakiki itu tadi tidak sekedar kita selesai 81 tahun yang lalu, kemudian kita tidak bisa merawat, mempertahankan kemerdekaan. Sudah dikasih kemerdekaan, nggak tambah ibadah kita, nggak tambah taatnya kita kepada Allah itu. Berarti kita tidak syukur nikmat itu. Ya, makanya tunduknya kita kepada Allah gitu. Ya, itu adalah
bukti rasa syukur kita akan kemerdekaan. Tidak tunduk kepada hawa nafsu kita, tunduk kepada uang, jabatan, popularitas, penilaian orang, manusia. Kadang bikin kita pusing, gitu kan. Padahal orang itu nilai orang lain itu kan kayak nggak punya beban, gitu kan, nggak punya beban perasaan, gitu kan. Menilai gitu saja. Nah kita nggak usah galau gitu dengan penilaian manusia. Yang kita khawatirkan adalah penilaian Allah gitu. Ini belajar jadi orang yang ikhlas. Memang tidak mudah, ya. Tapi harus kita paksa, ya. Betapa sering kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan pelajaran-pelajaran keikhlasan kita yang senantiasa kita ucapkan. Makanya pas kalau kita baca, ya, coba rasakan, ya, boleh diulang beberapa kali sampai kemudian ya jelek betapa kita ini masih jauh dari itu kan, masih mengejar mengharap yang lain gitu. Ya, boleh sih mengejar mengharap yang lain, tapi tidak ngalahkan yang ini gitu kan. Ya, pengharapan kita, ketergantungan kita satu-satunya hanyalah kepada Allah. Makanya ketika kita berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mampu menciptakan seluruh alam semesta ini, gunung, langit, dan bumi, bintang, matahari. Tidak ada yang mampu menciptakan semuanya itu kecuali Allah. La mahbuba illallah. Tidak ada yang boleh lebih dicintai kecuali Allah. Itu. La marhuba illallah. Tidak ada yang boleh lebih ditakuti kecuali Allah. Itu. Ya. Maka Bapak sekalian, bisa jadi tubuh kita ini merdeka. Insya Allah sudah merdeka tubuh kita. Bangsa kita juga sudah merdeka. Tetapi hati kita, jiwa kita belum merdeka. Kita merdeka dari penjajahan asing. Tetapi apakah kita sudah merdeka dari penjajahan hawa nafsu kita? Indonesia sudah merdeka, iya. Tetapi mungkin hati kita masih dijajah oleh hawa nafsu kita, oleh amarah, oleh keserakahan, perasaan masih kurang saja, oleh syahwat, oleh sesuatu yang haram, gengsi kita masih haus dipuji orang, gitu. Ya, kalau masih seperti itu, kayaknya kita belum merdeka, gitu. Hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya belum bisa kita dapatkan. Maka orang yang merdeka adalah orang yang mampu mengatakan tidak kepada godaan hawa nafsu, ya. Godaan hawa nafsu, ya. Aku bebas melakukan apa saja. Bukan itu hakikat kemerdekaan. Betapa anak-anak muda hari ini memaknai kemerdekaan itu bebas sebebas-bebasnya. Arek sholat luweh ora ya luweh, arek berhubungan dengan siapapun luweh, gitu. Makanya ada satu paham yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu, ya, paham sekularisme, kebebasan, paham LGBT, ya, pernah dengar ya Bapak Ibu, ya? Makanya di negara-negara lain ada yang sudah dilegal formalkan, dan ini baru dipaksa di Indonesia. Nanti orang pacaran cowok sama cowok, cewek sama cewek, jangan diganggu. Kalau ada yang mengganggu, dia yang kena. Ini hak asasi manusia, bilangnya begitu. Bahkan di negara barat sudah pernikahan, bukan hanya
pacaran. Pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan yang lebih gila, manusia dengan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dulu Allah hukum kaum Nabi Lut, ya, dengan membalikkan bumi, ya, dengan azab yang sangat keras pada zaman itu. Kenapa? Karena terjadi ini kemungkaran yang luar biasa. Nah sekarang ini kaum pelangi, Bapak Ibu. Jadi pelangi warna-warni itu kan, itu sampai didemokan untuk kemudian dilegal formalkan. Ya, komunitas itu sudah ada di setiap kota. Ya, Temanggung juga termasuk yang terindikasi. Ngeri Bapak Ibu, nggak jauh-jauh, sudah di sekitar kita. Ya, jadi kalau Temanggung itu juara, ada narkoba, ada miras, kemudian macam-macam lah hal-hal yang dalam tanda petik kurang baik gitu. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, harus bareng-bareng prihatinnya, nggak boleh sendiri-sendiri gitu. Artinya apa? Ya kita harus melakukan gerakan yang masif untuk menyelamatkan anak cucu kita. Kita yang sudah mendapatkan bekal, ya, walaupun seminggu sekali kita ngaji, kemudian kita berusaha mengkondisikan keluarga kita. Dari pribadi yang baik, yang solih dan solihah, maka muncul keluarga yang baik, keluarga yang solih solihah pula. Dari keluarga yang solih solihah yang baik tadi akan muncul masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik itu baru akan muncul negara yang baik. Itu logikanya seperti itu. Ya, tapi kalau kita nggak pernah menjadikan diri kita baik, keluarga kita baik, sekitar kita baik, ya jauh sekali. Kemudian kita mimpi masyarakat kita jadi baik, negara kita jadi baik. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, orang-orang yang benar-benar merdeka maka akan mampu mengatakan tidak ketika diajak maksiat. Orasah solih-solih banget lah, orasah solihah-solihah banget lah ya. Ya. Dan itu pernah terjadi, ya. Orang ke masjid itu nggak disukai, ya. Orang yang ngaji itu nggak disukai, ya. Bahkan saya dapat cerita, itu nggak lama-lama banget juga, bukan di zaman tahun 65, zaman PKI waktu itu, bukan. Ya, di kira-kira 10-15an tahun yang lalu, ya. Saya dapat cerita karena saya kemudian mulai ngaji di situ, walaupun cuma selapanan, tapi masyarakat bisa cerita. Di sini dulu orang ke masjid itu nggak disukai, ya. Jadi bukan sekedar orang tidak suka ke masjid. Nggak masalah kalau orang tidak suka masjid, itu urusan dia. Tapi kalau orang tidak menyukai orang ke masjid, membenci orang yang ke masjid, nah ini baru kemudian jadi masalah itu. Nah itu di desa itu orang yang ke masjid itu nggak disukai. Orang yang ngaji nggak disukai, gitu. TPQ nggak disukai, guru ngaji nggak disukai, Masya Allah, gitu. Sampai dia nggak kuat keluar dari desanya pindah ke desa yang lain. Padahal sekian lama, sekian tahun dia mondok, cari ilmu. Pulang ke desanya, dalam tanda petik dia kayak diusir. Nah sekarang kembali ke desanya, dia punya TPQ walaupun belum didukung gitu kan. Apalagi kok belikan buku, belikan Quran, belikan Iqra, jauh dari itu kan. Ya. Masya Allah, itu tantangannya sampai situ. Itu ada itu, bukan kemarin atau sekian tahun yang lalu. Hari ini ada di beberapa tempat seperti itu. Ketika ditawari untuk kemudian menipu tidak baik, membalas keburukan, maka tidak. Ya, itu kemerdekaan. Bahkan Nabi Ibrahim itu memberikan teladan tentang kemerdekaan. Beliau tidak ikut arus. Cerita tentang Nabi Ibrahim ini begitu heroiknya. Beliau merusak
berhala. Wah, ini luar biasa. Ya, ini yang tidak mudah. Makanya kita butuh pemerintahan yang baik, itu kayak gitu. Karena ini kalau nggak dilakukan oleh sebuah kekuatan yang namanya pemerintahan, ini jadi masalah itu. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini tugasnya pemerintahan, institusi, gitu kan, mencegah keburukan. Kalau dulu Nabi Ibrahim kan gentle, dewe, gitu kan, dia sanu kampak itu. Kemudian Tuhannya orang-orang jahiliyah itu kan, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, ada ratusan berhala. Tutup kabeh, tung penggali dihancurkan semua, sisakan yang paling gede itu kan. Kemudian kalungi kampake. Kemudian mereka ribut, sapa sing ngerusak? Wah, Tuhane awake dhewe. Wah, Tuhane dadi hancur. Wah, piye iki? Yo dhewe kok nyembah sapa sesuk? Mereka jane nek mikir kayak gitu, mereka sudah bisa jane. Tapi karena nggak mikir tadi, belum dapat hidayah itu kan. Sehingga singkat cerita ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berdialog. Lah itu Tuhanmu nggak bisa membela dirinya, apalagi membela kamu, membantu, menolong kamu dan seterusnya, menyelesaikan masalah kamu. Mereka juga nggak mau tahu. Pokoknya kamu yang merusak. Enggak, saya nggak merusak, mana buktinya gitu kan, mana bukti saya merusak itu, coba lihat itu yang bawa kampak itu, mungkin dia, nggak mungkin, dia itu cuma patung, nggak bisa apa-apa, mikir meneh dia. Nah itu, tapi nggak dikasih hidayah itu juga susah ya. Itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita tidak diperbudak ya. Kalau Nabi Ibrahim ya lingkungan sudah menekan kita. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau tadi kita hanya mengatakan selama ini kita belum beribadah dengan baik, masih menunda-nunda waktu untuk sholat, istighfar, sholawat, tadarus, itu lebih kepada diri kita. Tapi adakah kekuatan yang lain yang kemudian melarang kita? Ada enggak Bapak Ibu yang pernah dilarang sholat hari ini? Enggak ada. Mau ke masjid ada yang nyegat di jalan? Enggak ada. Ini tadi mau ngaji dari rumah ada yang nyegah kita? Enggak ada. Berarti benar enggak kalau kita lebih kepada diri kita? Gitu. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan hanya dirinya. Dia dicegah oleh orang lain untuk taat kepada Allah. Nah kita bukan. Ya. Ya. Bapak sekalian, maka kemerdekaan juga berarti mereka yang tidak berilmu. Maka berikan ilmu anak-anak kita. Ya, berikan ilmu. Ilmu apa saja? Utamanya, nah ini. Tidak ada yang dilarang, fisika, biologi, kimia, semuanya penting. Membawa pada hakikat betapa maha besarnya Allah, akan mengantarkan kita ya pada penghambaan Allah ya. Akhirnya menuju ke sana. Maka ilmu tentang agama ini menjadi pondasi. Sekali lagi pondasi. Itu yang kemudian kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, pondasinya. Bukan keburu tiang-tiangnya. Tadi itu penting-penting semuanya. Penting-penting semuanya, tidak bisa diabaikan. Ya, anak-anak kita kepengen ilmu apa saja boleh, silakan, dukung, dorong. Tapi pondasinya harus dikuatkan, gitu. Itu yang kita nasihatkan kepada anak cucu kita. Kalau mereka datang ke rumah kita, kalau kita datang ke rumah mereka, kalau kita telepon mereka, kalau mereka telepon kita, jangan bosan-bosan mengingatkan mereka. Nah, gitu. Ngaji, gitu. Kalau kemarin yang baru ojo lali sholat, ojo lali terus. Gitu. Sekarang tambahi Bapak Ibu, ngaji, gitu. Cari ilmu agama. Ya, bukan hanya sholat. Ya. Makanya saya kemarin ditelepon sama orang. Dek, nak mlebu swarga ojo dhewe ngejak-jak. Bahasanya itu. Siap. Masya Allah, semangat sekali. Nah, kesadaran itu harus muncul.
jangan nunggu berumur gitu, jangan nunggu berumur kayak bapak ibu ya. Ada yang masih usia di bawah 40 tahun yang merawat di sini? Di bawah 40 tahun? Di bawah 45 tahun? Waduh, di bawah setengah abad juga nggak ada, Masya Allah. Berarti kesimpulannya yang ngaji ini sudah senior, ya sudah senior, Masya Allah. Hormat ini. Nah ini jangan nunggu gitu kan. Ajari, motivasi anak cucu kita ya. Kita itu mohon maaf Bapak Ibu ya, boleh cerewet untuk hal-hal seperti ini. Yang nggak boleh cerewet itu piye to, biji kok telu, biji kok papat. Itu yang namanya tes, ujian matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, bahasa PMP. Nggak usah galau mbah-mbah, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah galau. Itu bukan ujian yang bukan ujian yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu yang kita alami hari ini, yang namanya badai. Wah, naik turun angin. Wah, bukan sepoi-poi gitu kan. Kalau angin sepoi-poi itu kan bikin liar-liar itu kan. Kali ini yang dibutuhkan itu jiwa yang kuat itu kan, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah terhempas itu kan. Nah itu nggak bisa kalau kita nggak membekali dengan agama ya. Allahu a'lam bishawab. Pas tip jam 9. Ada yang mau kita bahas 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengenal nama saya Pak Saharu. Saya dari Kelurahan Provinsi Jambi. Alhamdulillah. 2011 saya corona. Alhamdulillah. 2012 juga dengan masih juga sekarang penyuluh di Bali. Kalau pertama itu saya itu saya mengenai. Nah, terjadi hal yang berbeda. Bagaimana kita menyikapi kemerdekaan ini menurut kebenaran. Karena berjuang berbeda yang berlaku itu berbeda. Kalau benar kalimat merdeka itu sama dengan merdeka. Bahkan itu adalah yang merdeka. Yang saya katakan ini tentang kemerdekaan ini. Kita sudah merdeka, kita dapat dari berbagai macam musik. Tapi kita sudah cepat belajar cepat dari musik ini. Nah, tetapi yang repot kita berwarna dengan menggunakan konsep. Ini yang repot. Sementara biasanya dikomunikasikan, proses itu berjalan, tapi kenyataannya ini malah ya lebih malah merusak kata kebal Indonesia. Itu yang satu. Yang kedua, kita itu tidak bisa kelihatan seperti ini jadi terus ini kita kalau berjuang kita itu berjuang mati-matian, tapi sekarang berjuang mati-matian, artinya jangan berjuang itu lah. Nah itu yang mengamalkan itu bahwa ini kalau melakukan berjuang seperti cara kita sebagai utara tapi kalau bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satu pertanyaan sudah mewakili ya Bapak Ibu ya. Oh masih ada yang lain? Ya. Ya. Insya Allah mewakili. Ya, saya jawab semampu saya. Ini mirip-mirip pertanyaan nomor 1, nomor 2. Ya. Intinya memang bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya. Sebelum sampai ke jiwa kita, fisik kita, bangsa Indonesia ini juga aslinya juga belum selesai hari ini. Cuma berpindah saja kalau kita mau jujur. Kalau dulu yang jajah siapa? Ya, asing. Sekarang asing. Sekarang asing. Dulu namanya Belanda, Inggris, Jepang, Portugis itu. Sekarang Londo Ireng jari. Sekarang Londo Ireng. Dan bisa jadi lebih kejam. Bisa jadi lebih kejam. Maka amanat pembukaan UUD 45 itu. Ya. Amanat pembukaan UUD 45 itu kan disusun dengan sedemikian indahnya kan. Ya. Ini adalah anugerah bangsa Indonesia. Ya. Sampai kita nggak akan pernah merelakan bangsa lain yang masih terjajah, makanya bangsa Palestina masih terjajah, kita nggak akan pernah rela juga. Ya, jangan pernah kita itu kemudian merasa biasa-biasa aja. Allah sampeyan ini ngurusi negarane dhewe repot kok dadak ngurusi Palestina. Nah kalimat itu yang kemudian menjadikan bangsa Indonesia sampai hari ini ya belum merdeka yang sesungguhnya, karena kita merelakan saudara kita mengalami nasib seperti itu. Maka mestinya sikap hati kita ya tidak ada satupun negara yang kita relakan untuk dijajah oleh negara manapun. Itu sikap kita. Bahkan kalau ada di satu negara ya itu orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Jadi saudara kita itu tidak tersekat-sekat oleh batas-batas wilayah geografis. Oh, Masya Allah. Namanya saudara Muslim. Itu. Kita nggak akan pernah rela. Ya. Kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Tanyanya Pak Hono ini menggelitik gitu. Apalagi kami yang sekarang menjadi bagian dari pemerintah yang jadi lebih tahu persis bagaimana pemerintah kita ini belum dikelola dengan baik. Makanya yang kita butuhkan bukan orang yang pinter. Ya pinter iyalah, masuk mau dikelola sama orang bodoh gitu. Tapi ada yang lebih dari itu gitu. Kalau orang pinter saja, dia mengandalkan kemampuan diri pribadi, keterampilannya, kecerdasannya, ya. Ya nggak akan mungkin bisa menyelesaikan sekian banyak masalah dengan kemampuan pribadinya, nggak mungkin. Ya, makanya ayatnya itu apa? Barang siapa atau ketika penduduk suatu negeri, ya, itu beriman bertakwa kepada Allah, maka tunggu janji Allah. Syaratnya apa? Beriman bertakwa kepada Allah, tunggu janji Allah. Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Rizki mina Allah. Rizki mina Allah, berkah melimpah itu. Cukup. Nggak akan khawatir kita dengan jumlah penduduk bangsa kita yang hari ini jumlahnya berapa? 200? Ya. Luar biasa. Nggak ada apa-apanya. Mau 2 kali lipat, 3 kali lipat dari jumlah sekarang nggak apa-apa. Kalau penduduknya itu beriman bertakwa, maka negeri kita yang amat sangat kaya raya, gemah ripah, loh Jinawi ini akan kemudian mensejahterakan penduduk kita. Itu yang menjadi PR kita. Itu. Ya. Makanya kita
Harus bersama-sama. Bagaimana kemudian kita itu melahirkan para pemimpin yang beriman dan bertakwa. Bukan hanya pinter. S1, S2, S3 boleh, iya, dikejar, iya. Dokter, profesor, iya kita kejar, gitu. Tapi harus profesor, dokter yang beriman, bertakwa kepada Allah. Karena orang begitu dia beriman, bertakwa sama Allah, dia akan dituntun sama Allah. Dituntun sama Allah. Betapa doa kita di antara dua sujud. Gimana doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah doa-doa kita setiap saat kita sholat. Ya. Ada satu kalimat di situ. Wahdini, tuntun dan bimbinglah aku ya Allah. Makanya kita doakan, ya Allah, tuntun dan bimbinglah para pemimpin kami ya Allah, para pengambil kebijakan di negeri ini ya Allah. Kalau mereka dituntun sama Allah, gitu kan. Kalau sekarang yang terkenal naganya ada berapa? Naga 9 itu kan. Ya, itu permisalan yang memang hampir nyata gitu kan, orang guyon naga 9, kemudian ada lagi apa? Ya pokoknya istilah-istilah seperti itu. Yang intinya apa? Kekayaan kita yang amat melimpah ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Padahal amanah undang-undang dasar kita tadi yang disampaikan tadi, pasal berapa? 33. Yang dulu kita hafal, gimana bunyinya? Ya, bumi, air, alam seisinya dan kekayaan yang ada di dalamnya itu ya dikuasai oleh negara dan digunakan, nah itu dia, sebesar-besarnya untuk kepentingan tadi itu. Nah itu yang belum dilaksanakan. Jadi undang-undang dasarnya itu sudah benar, pasal-pasalnya luar biasa indah, tinggal dipraktekkan gitu. Nah siapa yang bisa mempraktekkan tadi itu PR-nya kita bersama. Makanya kita nggak boleh mengeluh Bapak Ibu, karena saya ada di beberapa grup yang adanya itu nge-share keluhan pemerintah kita tidak baik-baik saja gitu. Dengan segala macam warna-warninya, boleh sekali-kali ya, tapi nggak boleh larut. Kenapa? Karena kita akan jadi orang yang pesimisan menatap masa depan, seakan-akan ditentukannya negara kita itu oleh segelintir orang tok. Enggak, Allah maha kaya, Allah maha besar, Allah maha kuat, Allah maha segala-galanya. Itu yang kemudian kita yakini ya. Makanya kita harus sampaikan kepada anak cucu kita, jangan cuma wah ki bangsane dhewe ki ora bener terus seperti itu. Ini yang kemudian kita tidur nggak nyenyak, makan tak enak. Teorinya sederhana. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Satu, untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, jadikan kita pribadi-pribadi yang baik, memiliki syahsiatul islamiyah, kepribadian yang islami, gitu. Syarat utama. Kalau kita belum baik, taneh lamun kita akan memiliki keluarga yang baik, masyarakat yang baik, negara yang baik, maka kita ngaji gitu. Kemudian keluarga kita, masyarakat kita, ayo ajak semuanya menjadi baik gitu. Itu aja syaratnya. Jadi kalau kita hanya menuntut masyarakat untuk menjadi baik, para pemimpin menjadi baik, capek kita Bapak Ibu. Capek, nggak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Wah, saya kok ngadakan pengajian seperti ini di kampung kok bisa ya. Ayo adakan pengajian di kampung gitu kan. Kalau kesulitan Bapak Ibu untuk menghadirkan mubalek gitu kan, bilang ke kami, bilang ke saya, insya Allah saya punya tim gitu kan. Gak usah pakai bisaroh gitu kan. Kalau ada kotak lewat, insya Allah kita malah nyemplungi gitu. Ya, karena saya ngaji di beberapa tempat, kemudian berhenti
gara-gara itu tadi, wah ora penak, kemudian tidak nyangoni gitu. Saya juga datang ke satu tempat yang sudah 2 tahun nggak ngaji, karena 2 tahun ini jamaah keberatan untuk kemudian nyangoni dan seterusnya. Nah ini kalau kita terkendala oleh itu, nah ini yang kemudian nggak akan ada pengajian nanti di mana-mana gitu. Ya, ini monggo, ini menjadi penyadaran kita bersama. Jadi yang disampaikan Pak Hono tadi bukan sesuatu yang keliru, benar, tapi itu nggak boleh larut gitu. Benar semua yang disampaikan oleh beliau, ini PR-nya para pemimpin. Tapi siapa yang melahirkan pemimpin? Masyarakat. Siapa yang memilih pemimpin? Masyarakat gitu. Makanya ketika masyarakat itu kok melek politik gitu kan, dia melek agama gitu, dia melek kebaikan, dia akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak akan membela yang ya, tidak sampai hati menyampaikan itu ya. Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak Ono. Mohon maaf tidak bisa memuaskan, karena itu menjadi PR kita utamanya yang ada di pemerintahan ya. Insya Allah amanahnya Pak Hono kami sampaikan kepada teman-teman, ayo jadi pemimpin yang baik, jadi anggota dewan yang baik gitu kan. Wah ora iso dadi apik nek dadi anggota dewan, nek dadi wong apik ora usah dadi anggota dewan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Lah nek ora nek sing dadi anggota dewan sapa sing arek ngerem di situ dan seterusnya. Ini jadi dilema akhirnya gitu kan. Ya kemudian kita tetap masuk ke dalam, kemudian kita jadi gas, jadi rem. Kalau yang diusulkan di perda itu kan sesuatu yang baik, wah kita teriak itu kan. Perda yang mengatur dengan bagaimana masyarakat itu berperilaku baik, wah kita goni, jangan cuma diem gitu kan. Tapi kalau ada yang nggak benar, kita kemudian berani ngomong, itu bisanya kayak gitu. Masalah kemudian diterima atau tidak, disepakati atau tidak, sudah di luar batas kemampuan kita. Tapi ada kesempatan bersuara itu. Itu Pak Hono, sekali lagi mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan. Insya Allah kita ikhtiar bareng-bareng, kita bekali anak cucu kita untuk kemudian yakin biiznillah negara kita semoga akan menjadi negara yang betul-betul adil, makmur, sejahtera. Allahumma amin. Mari kita doa bersama-sama, kita awali dengan mohon ampun kepada Allah, kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teruskan istighfarnya Bapak Ibu, masukkan ke dalam hati, istighfari dosa dan kesalahan kita yang bertumpuk-tumpuk, yang banyak sekali sampai hari ini. Masalah demi masalah kita yang hadir dalam keluarga kita, anak cucu kita, mungkin karena dosa dan kesalahan kita masa lampau, masa lalu belum diampuni sama Allah. Istighfar Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Masih malas beribadah ya Allah, masih belum semangat beribadah ya Allah. Astagfirullah. Masih sering menunda-nunda sholat ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Masih malas untuk istighfar padahal banyak dosa kesalahan kami ya Allah. Pantas kalau kemudian masalah demi masalah hadir dalam hidup kami, keluarga kami, ya Allah. Ampuni semua dosa kesalahan kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kesalahan kami, ya Allah. Kadang masih malas untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Ampuni, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni ya Allah kalau masih memiliki sifat mudah marah ya Allah, ampuni kami ya Allah. Masih mudah marah kepada orang-orang yang mestinya kami cintai, kami sayangi, yang menemani kami berpuluh-puluh tahun hidup sampai hari ini ya Allah. Kami nggak bayangkan kalau beliau pasangan hidup kami sudah tiada ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum bisa membahagiakan pasangan hidup kami ya Allah. Padahal dulu ketika kami nikah, kami
pernah berjanji untuk saling menerima kekurangan, untuk saling membahagiakan. Ampuni kami ya Allah, yang masih suka marah, sering gak terima ya Allah, bahkan sampai pasangan hidup kami tiada. Ampuni ya Allah, semoga beliau sudah ridho kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa kesalahan kami sebagai orang tua dari anak-anak kami ya Allah. Kami belum bisa mendidik mereka dengan baik ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mereka adalah darah daging kami ya Allah, bagian dari hidup kami ya Allah, yang kelak harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang memiliki hidayah, petunjuk ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada seluruh keluarga kami ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami yang belum sholat, ya Allah, berilah hidayah agar mau sholat, ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami yang masih berat sekali melakukan sholat, ya Allah, berilah hidayah agar sholat itu menjadi nikmat, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara keluarga kami yang belum masuk Islam, ya Allah, Engkau yang memiliki hidayah, berilah hidayah mereka agar masuk Islam, ya Allah. Sebelum datang ajalnya, ya Allah, kami tidak mampu berbuat apa-apa kecuali mengingatkan mereka, ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, tolong jaga seluruh keluarga kami ya Allah, anak cucu kami semuanya ya Allah. Mungkin ada yang jauh dari kami ya Allah, yang tidak bisa setiap saat, setiap waktu kami mengingatkan mereka ya Allah, menasihati mereka, menemani mereka dalam kesusahannya, dalam masalah hidupnya ya Allah. Allahumma ya Allah, tolong bantu mereka ya Allah, anak cucu kami semuanya ya Allah, dari setiap masalahnya. Lindungi mereka, kami semuanya ya Allah, jaga kami semuanya ya Allah, senantiasa dalam keadaan iman dan takwa ya Allah, jadi anak cucu yang solih dan solihah ya Allah, yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara anak cucu kami yang sedang mencari pekerjaan, ya Allah, berilah kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, ya Allah. Berilah kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang baik, ya Allah, yang halalan, thayyiban, mubarakan. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara anak cucu kami yang sedang mencari jodoh, ya Allah, berilah kemudahan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, ya Allah, untuk membangun rumah tangga. Rumah tangganya yang baik, ya Allah, tenang, tentram, damai, dan bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, berilah jodoh yang baik, yang solih dan solihah, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara anak kami yang sedang menginginkan anak, ya Allah, lama belum punya anak, ya Allah, berilah kemudahan untuk mendapatkan keturunan, ya Allah. Berilah kemudahan untuk mendapatkan keturunan, untuk melanjutkan generasinya, ya Allah. Berilah kesabaran, ya Allah, tetap tenang pikirannya, hatinya, husnuzon kepadamu, ya Allah, berprasangka baik kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kemudahan, ya Allah, untuk taat kepadamu, ya Allah, untuk menjalankan perintahmu dan meninggalkan laranganmu, ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Allah, berilah kemudahan kami dan seluruh keluarga kami untuk menyempurnakan Islam kami, ya Allah, untuk bisa ke Baitullah, ke tanah sucimu, ya Allah, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, ke tanah sucimu, ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau maha kuat, ya Allah.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang adil, makmur dan sejahtera ya Allah. Berikanlah petunjuk, hidayah, rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah kepada para pemimpin bangsa negeri ini ya Allah. Orang-orang yang mampu mengambil kebijakan ya Allah, berilah petunjuk, hidayah, rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah, agar di setiap kebijakannya itu adalah kebijakan yang baik ya Allah, yang akan membawa negeri ini menjadi negeri yang betul-betul adil, makmur dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.